Produk ini memang kami desain, sampai kami konsepkan hanya satu-satunya ada di Jakarta Selatan, Pak. Kami punya lahan hampir 1,4 hektar. Ini menjadi semacam oasis, Pak, buat warga Jakarta. 60% daripada lokasi ini nanti kita desain atau kita sudah siapkan untuk menjadi lahan hijau, Pak. Pak Lokcai, ini bukan ya tempatnya yang apartemen di Jakarta Selatan yang lagi heboh karena penghijauannya itu 60%, Pak. 60%, Pak? Iya, coba kita tanya di dalam ya. Ini apartemen Soltera ya, Pak? Benar, Pak. Wah, keren ya, Pak, ini. Keren banget nih, tangkanya kayak gini ya. Pak Rio! Pak Ismet, apa kabar, Pak? Iya. Pak Lokcai, Pak. Iya. Pak Rio kan presdir dari Soltera nih, Iya, Pak Rio iya. ya. Pak, di sini mumpung ada bosnya saya, Pak. Oke. Presdir dari Waskita Realty, Oh iya. Pak Eri. Iya, kebetulan ya. Oke. Pak Eri. Itu dapat. Mau ngenalin, Pak. Pak Eri, iya. Iya, Pak. kabar? Nah. Ngobrol lebih lanjut ke atas kita, Pak. Oh iya, Pak. Yuk, Pak. Ayo, mari, Pak. Apa kabar, Pak Eri? Ya, sudah lama kita nggak ketemu ya, Pak. Sehat. Ya, saya dengar Bapak ini salah satu presdir termuda di BUMN, Pak. Apakah benar, Pak? Saya nggak tahu datanya, Pak. Oke, Pak. Ini kita kan sudah sama-sama PCR ya, Pak. Ya. Mungkin kita bisa lebih rileks ya, Pak, kita bicara ya, Pak. Boleh. Pak Eri, saya mau tanya, Pak. Pak Eri ini perjalanan karirnya nih sampai di hari ini bisa dijelaskan sedikit nggak, Pak Eri? Ya, sekarang kebetulan saya diminta untuk mimpin di Waskita Realty, Pak. Oke. Setelah perjalanan panjang karir saya di Wijaya Karya, hampir 27 tahun saya di Wika, Pak. 3 tahun terakhir kan saya di Wijaya Karya Realty. Per kemarin RUPS itu saya diminta untuk bergabung dengan Waskita Realty. Sebuah tantangan yang luar biasa, Pak. Pak, saya ada dengar Waskita Holding itu sedang melakukan transformasi bisnis, Pak. Oh iya betul, Pak. Dalam rangka bagaimana Waskita Holding untuk tumbuh, Pak, dengan tantangan yang dimiliki, Pak. Ya, bagaimana Waskita Realty merespon dari rencana dari holding ini, Pak? Ya, kami sebagai salah satu anak usaha ya, Pak, dari Waskita Realty, kami dituntut untuk merespon atas apa yang sedang dikerjakan Waskita Holding. Ya. Nah, kami memperbaiki juga kinerja daripada Waskita Realty untuk tumbuh bersama, bahkan kalau bisa memperkuat daripada Waskita Holding, begitu, Pak. Saya dengar kabar filosofinya dari Waskita Realty ya, itu apa, keakraban, kehangatan gitu ya. Ya itu salah satu respon daripada kami bagaimana membentuk sebuah budaya ya, Pak, selain yang akhlak yang menjadi core-nya BUMN, begitu, Pak. Nah, kami juga mengembangkan dari sisi propertinya itu adalah kehangatan, Pak. Ya. Kehangatan di situ bermakna melayani, kebersamaan, solidarity, dan itu membangun insan-insan di Waskita Realty ini untuk menciptakan atau membangun hospitality yang bagus gitu, Pak, dari sisi produknya maupun dari sisi layanan-layanan yang lain gitu, Pak, untuk kami tumbuh, Pak. Ya. Sekarang proyek-proyek Waskita yang sedang dikembangkan ada berapa proyek, di mana saja? Oh ya, Pak Ismet, kami ini kan masih kecil lah ya, Pak, ya, Waskita Realty sebagai developer yang berusaha untuk tumbuh. Jadi hari ini kami punya ada 2, Pak, realty dan properti. Oh iya. Realty kami ada di Medan, Reskondo, kemudian ada di di BSD, terus kemudian A9 namanya, terus kemudian ada di Alam Sutra, itu bersama dengan Grup Trinity kami mengembangkan satu produk Brooklyn dan Yukata. Yukata itu bersama-sama dengan mereka. Terus kemudian ini salah satu di Soltera, di Pejaten, dan kemudian di Surabaya, Pak, kami juga punya yang namanya 88 Avenue di Darmo, Pak. Nah, kawasan elit di sana. Dan sekarang yang lagi kita masuk adalah di Bali, Pak. Itu namanya Fasaka Bali. Ini salah satu hunian yang hunian landed, Pak, di sana, satu-satunya landed di Bali. Nah, itu yang sedang kami kembangkan, ada beberapa
realty yang dijual. Nah, sementara kami hari ini juga mengelola 4 hotel, Pak. Ada di Cawang, yang kita namanya teras kita, Pak. Jadi hotel teras kita, brandnya, kita operatornya bisa teman-teman lah yang master di bidang operator, ada di Cawang, kemudian teras kita Makassar, kemudian ada juga apartemen service di Medan. Oh ya, satu lagi, ada teras kita Bandung. Oh, di Bandung. Iya, di alun-alun itu kami punya hotel, Pak. Wah, hotel strategis ya. Istilahnya butik. Jadi mudah-mudahan ini apa yang sedang kami kerjakan ini bisa positif lah. Ini kita sekarang ada di satu tempat ya Pak ya? Iya. Apartemen yang sedang dibangun dan keren banget nih Pak. Keren banget nih Pak. Saya dengar ini konsepnya nih New Urban Resort Apartment Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, ini produk ini memang kami desain, kami konsepkan hanya satu-satunya ada di Jakarta Selatan Pak, dengan kami punya lahan hampir 1,4 hektar, diapit oleh deket lah, bukan diapit ya, 10-15 menit ke CBD, kemudian Kuningan, kemudian juga Simatupang, jalan tol, ini kan sesuatu Pak, dan Jakarta Selatan Pak, di Kemang juga deket. Ya, betul. Nah, dengan konsep seperti lokasi yang kami pilih ini, dengan luas yang ada, kami buat konsep sedemikian rupa, ini menjadi semacam oasis Pak buat warga Jakarta, DKI-nya ini Pak, dan ini akan sangat menarik, apalagi kami kembangkan Pak dengan konsep bahwa 60% daripada lokasi ini nanti kita desain atau kita sudah siapkan untuk menjadi lahan hijau Pak. Lahan hijau ya Pak? Iya, jadi nanti 40%-nya itu yang sifatnya building, dan 60% lebih banyak ke hijau. Jadi kami berharap bahwa kesibukan luar biasa daripada warga Jakarta ataupun siapa yang mau menghuni di sini, begitu masuk bisa merasakan kehangatan, bisa merasakan resort. Ya, jadi semacam stress healing juga itu kan, untuk bagaimana mereka bisa kembali bekerja dengan situasi yang ada gitu. Ya, luar biasa Pak ya. Jakarta Selatan itu kan tanah sudah mahal sekali ya Pak. Tapi itu, Bapak Pak bisa siapkan 60% untuk hijau ya Pak? Ya. Nah, itu luar biasa itu Pak. Ya, dan itu memang kita konsepkan supaya kita memiliki perbedaan ya Pak ya, branding yang kuat. Iya, betul. Apalagi lokasi ini kan juga di daerah dekat-dekat area-area yang kayak Kemang dan sebagainya. Aksesnya juga bagus. 2 tol, bisa jalan tol dalam kota maupun tol ring luar ya. Nah, ini adalah satu pilihan yang menarik buat para konsumen yang pengen memiliki atau menjadi penghuni gitu Pak di sini, dengan kami punya produk ini Pak. Ya, saya yakin nih Pak. Saya yakin sebentar lagi habis des, memang saya dengar laku ya Pak ini ya. Alhamdulillah Pak. Jadi mungkin karena 60% itu suasana resort itu ada di apartemen Soltera ini ya Pak ya. Betul. Nah, nanti bisa Pak Ismet lihatlah konsep kami, sehingga ini bisa menjadi penawaran yang bagus ya, baik karena konsepnya maupun lokasinya. Yang lebih-lebih juga kami tidak membuat yang besar-besar, ada studio, ada 1 one bedroom sama 2 bedroom dengan angka yang sebenarnya sangat terjangkau, apalagi betul. Buat milenial ya Pak ya, keluarga baru begitu, keluarga baru milenial itu bisa lah menghuni di tempat ini di Jakarta Selatan, ya kan, akses hijau, akses bagus, kurang apa lagi Pak pilihannya. Luar biasa. Jadi ya kita mengundang supaya konsumen bisa bergabung bersama di sini, dan alhamdulillah Pak penjualan bagus. Ya, betul. Dalam situasi pandemik seperti ini pun juga kita masih ada market respon yang sangat bagus. Mungkin ya. Karena itu juga karena ya Pak, salah suasana satu resort itu Pak. Betul. Suasana mungkin. resort 60% itu ya Pak. Pak, saya mau tanya nih Pak, tadi Bapak bilang aksesnya sangat dekat ya, berarti ke Simatupang, ke tol CBD, dalam kota, tol dalam kota gitu ya. Iya. Apakah itu salah satu faktor daya beli yang luar biasa selain suasana resort Pak? Oh iya Pak, selain suasana resort, akses itu, dan biasanya juga kan mereka melihat lokasi dan harga ya Pak ya. Iya, betul. Kan betul. Pasti juga banyak di sini beberapa penawaran apartemen
Namun kan masing-masing memiliki penawaran yang berbeda. Ya, Nah, betul, di sini yang lebih kuat lagi karena kami juga salah satu BUMN ya Pak ya. Jadi kami berkomitmen bagaimana bangunan ini bisa kita serahkan tepat waktu Pak. Ya. Jadi komitmen daripada perusahaan bahwa kami sebagai pengembang BUMN ini bisa menyerahkan tepat waktu, kemudian kualitas yang bagus, dan konsep yang tadi sudah kita ceritakan Pak. Ya. Nah itu adalah sebuah selling point yang bagus lah. Ya. Nggak rugi lah begitu maksud saya berinvestasi di tempat seperti ini. Ya utamanya karena di Jakarta Selatan Pak. Ya, Jakarta Selatan, suasana resort, akses Pak. Betul. Itu luar biasa itu. Betul. Luar biasa. Kami kan membuat penawaran kan ada 2 Pak. Jadi ada tower yang sifatnya residen. Ya. Kalau bagi konsumen yang pengen sifatnya bisa harganya bisa lebih terjangkau. Ya. Kemudian yang satu lagi tower yang ada di sebelah depan itu nanti kita siapkan untuk yang suite Pak. Jadi agak lebih besar. Ya. Tapi juga secara fasilitas maupun secara kualitas juga lebih baik gitu Pak ya. Jadi akses kepada fungsi-fungsi itu bisa lebih nyaman lah begitu Pak. Kolam renangnya juga ada di atas maupun ada di bawah begitu Pak. Ya. Dan itu membuat calon penghuni ataupun penghuni nantinya bisa merasakan kehangatan yang kami ciptakan di sini Pak. Kira-kira rencana ke depannya Waskita mau bikin apa aja ya Pak ya? Nah itu Pak, itu satu apa ya tantangan ya buat saya. Pertama saya harus bisa segera bagaimana produk-produk yang sudah kita produksi hari ini ataupun kita tawarkan kepada masyarakat ini bisa segera selesai lah Ya, dalam selesai 1-2 tahun ke depan, sehingga itu menjadi target kami Pak. Kemudian di dalam target tahun-tahun berikutnya kami sudah membuat rancangan tentang bagaimana Waskita Realty ke depan. Karena kami dituntut untuk tumbuh, kemudian kami dituntut untuk bisa bersaing, dan jujur kami harus masuk kepada produk-produk yang diminati sama konsumen dan tren. Ya, Kan gitu Pak. Nah, kami memilih dan mengklaster 3 kategori Pak. Yang pertama adalah kami nanti akan memperbanyak kawasan yang sifatnya residen Pak. Di Jabodetabek Pak. Jadi kami sudah punya beberapa lahan di Jabodetabek. Kami akan kembangkan itu menjadi residen. Jadi kami akan masuk ke ranah itu. Mungkin di Depok ada, di landed gitu Pak? Cibubur landed. Jadi bukan akan, high res ya, bukan. ada high resnya juga. Ada jadi juga. mixed use Pak nanti. Mixed use. Jadi sesuai dengan harga lahan di Jakarta kan cukup mahal juga gitu Betul, Pak. Jadi kami komposisikan secara bisnis itu menarik, tapi secara konsumen juga terjangkau gitu. Ya, ya, ya. Lebih ke end user lah begitu Ya, Pak. betul. Ini untuk menanggapi kondisi market hari ini yang memang volatile seperti itu Pak. Ya, ya. Nah kemudian klaster kedua kami masuk di township Pak. Kami sudah masuk di township, sekarang ada di Jakarta Timur Pak, atau Bekasi lah tepatnya sebenarnya, di Bekasi, di Cilincing, terintegrasi jalan tol. Kami punya Vasaka City Pak. Sedang kami siapin lahan seluas mungkin hampir 300 Pak, dan bisa dikembangkan sampai 1.000 hektar Pak. Kami ada di sana Pak. Luar biasa ya. Ya, terintegrasi jalan tol yang kebetulan Waskita jagonya di jalan tol Pak. Jadi betul, Trans betul. Jawa ini kan Betul. banyak Waskita kerjakan gitu Pak. Ya. Terus yang kedua kita juga lagi siapkan untuk di Sukabumi itu hampir 500 hektar kita lagi siapkan. Ya, Dan ya. Lainnya township ini kami juga masuk di TOD Pak. Oh, TOD. Nah, TOD kita ya. masuk banyak Pak. Alhamdulillah nanti kita akan kembangkan di Dukuh Atas, kita juga sudah masuk Pak. Sebentar lagi produk kami juga ada di sana di Dukuh Atas. Kemudian Itu lebih strategis lagi ya Pak? ya, jadi di Lebak Bulus, kemudian di beberapa titik kami sudah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait, dan saya baru 3 bulan Pak di sini, jadi ya otomatis itu tantangan sekali buat saya. TOD sudah hampir berapa ya? Hampir 8 atau 9 TOD yang sudah kami rangkai menjadi forecast ke depan. Terus kemudian klaster ketiga, kami akan masuk ke bisnis yang sifatnya properti yang public facility Pak. Public facility itu semacam rumah sakit, kemudian dormitory Pak. Jadi kami sekarang lagi menyiapkan beberapa konsep dormitory untuk kampus.
Kemudian ada juga pergudangan kami masuk ke logistik, kemudian ke pasar modern kami juga siapkan produk-produk itu dan banyak lagi Pak. Wow, Karena memang banyak sekali ya Pak. 3 klaster itu kami akan fokus dan harapan kami dengan kondisi seperti itu kami bisa menangkap dan sangat volatile ataupun sangat challenging terhadap market Pak. Jadi nggak ada lagi keluhan, aduh kondisi ini nggak ada konsumen dan sebagainya. Karena 3 pilar tadi memperkuat kami di pipeline bisnisnya Pak. 1, resident landed itu tadi kan bagus Pak. Betul. Kemudian TOD, valuasinya pasti bagus di titik utama Pak. Betul. Yang ketiga adalah di fasilitas publik yang selama ini mungkin dia sustain secara bisnis. Nah, 3 klaster itu kami pilih untuk menjadi pilar utama bagaimana Waskita Realty ke depan jauh lebih kuat, jauh lebih bagus, sehingga harapannya di 2023, 2024 kami siap, Pak, ya? langsung bisa IPO Pak. Gitu Pak. Dengan komposisi tadi tentunya market akan merespon juga bagus. Dan ini akan menjadi sesuatu yang signifikan buat market properti gitu Pak. Dan kami sebagai BUMN properti tentunya itu adalah sebuah cara kami meramu gitu Pak, meramu resepnya sehingga kami bisa bersaing untuk sehat, tumbuh. Ya, saya dapat informasi dari teman-teman ya, tapi ini fakta ya Pak. Jadi sebenarnya ini sekarang nih akibat dari pandemi Pak. Iya. Jadi mereka tuh ingin rumah atau apapun itu banyak ruang-ruang terbuka Pak, mungkin jendela kah, taman kah gitu Pak. Ya. Apakah itu sudah dalam planning Bapak Pak? Ya, jadi dari konsep pilar-pilar tadi Pak, secara konsep desain maupun konsep produknya kami sesuaikan Pak secara konteks. Konteks itu artinya siapa konsumennya, bagaimana ininya, kita sesuaikan Pak konteksnya. Terus yang kedua, kami juga care terhadap green hari ini, green. Betul, jadi Pak. Green ini menjadi pilar produk kami juga supaya semua konsep-konsepnya adalah green, harus merujuk kepada green. Terus kemudian yang ketiga juga harus smart. Smart itu artinya kami adaptif terhadap situasi teknologi hari ini. Betul. Jadi semua titik-titik strategisnya pasti akan sangat well terhadap semua ICT-nya, kemudian semua akses card, everything. Itu semua kita desain smart. Ada smart home-nya, ada smart city-nya, semuanya lengkap di smart. Kemudian yang terakhir Pak, yang keempat yang mungkin akan menjadi karakter daripada bisnis produk kami adalah culture Pak. Jadi kami nanti akan sentuh di setiap bidang produk kami itu dengan sentuhan culture setempat. Kalau misalnya ada di Bali ya harus ada Bali. Kalau misalnya ada di Sukabumi ya harus ada Sukabumi. Kalau ada di Betawi ya di Betawi. Ada di Medan ya kurang lebih begitulah Pak. Jadi konteks sama culture ini menjadi bagian yang pesannya adalah kami menyesuaikan aja lah maunya konsumen seperti apa. Buat mereka bahagia, kami dapat bisnisnya. Kan ini fair Pak. Kesimpulannya kira-kira kan kita di tempat yang Soltera ini kan laku nih Pak ya. Dan saya lihat mewah banget nih Pak ya. Ini akan di copy paste ke proyek-proyek Bapak yang lain sesuai dengan kondisinya. Konteks Pak. Jadi konteksnya nanti kita akan lihat apakah market bisa menerima produk semacam ini dengan baik. Nah ini nanti akan kita repeat beberapa yang sifatnya yang disukai market kayak apa. Ini kan sebuah journey ya Pak ya. Journey kita sebagai pebisnis, apa sih sebenarnya yang disukai. Kalau itu memang disukai, ya kita kasih, kita berikan. Bahkan kita kasih yang terbaik, di luar mimpinya mereka gitu loh Pak. Contohnya ya di sini Pak. Betul. Kalau ada di Jakarta Selatan itu mimpi Pak. Kemudian resort itu mimpi Pak. Betul. Kemudian dekat sama akses itu mimpi Pak. Kemudian CBD dekat itu ada sebuah pilihan yang tepat. Itu yang saya maksud bahwa ya silahkan untuk bisa cepat-cepat bergabung memiliki, karena pastinya valuasi daripada produk ini juga dengan konsep semacam itu juga akan semakin bagus gitu Pak. Transaksinya Pak. Berbasis kepada tamu-tamu yang selama ini hadir di sini ya akhirnya mereka melakukan transaksi dengan kami gitu Pak. Mudah-mudahan ini lewat Pak Ismet produk kami bisa lebih baik, lebih bisa diterima, lebih tersiarkan dengan tepat begitu Pak. Siap. Dengan developer yang
yang terpercaya. Terpercaya. Menjadi pilihan. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak waktunya. Baik, Pak Eri, terima kasih kasih sampai Pak ketemu Ismet atas wawancaranya. Ya kan. Cuman Pak, saya dengar Bapak bisa nyanyi nih Pak. Pak, bisa Pak kasih 1-2 bait Pak. Kita mau denger nih Pak. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Bapak berarti sama keluarga sering karaokean di rumah ya? Ya, ini adalah bentuk untuk melepaskan, kehangatan, Pak. Melepaskan. Kehangatan untuk kita bisa sama-sama merasakan bahagia. Bahagia itu kan sederhana sebenarnya. Hanya kalau kita bisa berani muncul dengan sebuah, ini loh saya, gitu. Jadi nggak jaim lah begitu. Betul, Jadi saya dengan karyawan, saya coba untuk bercanda, untuk membuat mereka tidak ada jarak dengan saya. Sehingga kehangatan itu bukan hanya di produk, bukan hanya di bisnis, bahkan di level antara kami aja, kami coba membuat itu menjadi sesuatu yang jadi gitu Pak. Kan kebahagiaan aja Pak yang kita cari Pak. Ya betul, kesehatan, kebahagiaan dan kekayaan kalau bisa. Oke, terima kasih Mary. Sampai ketemu lagi ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ismet atas kunjungannya.